bisikan-bisikan setan yang komunikasi aktif dengan hawa nafsu yang ada di dalam dirinya. Di dalam diri kita ada namanya hawa nafsu. Inna nafsala ammartum bisu. Hawa nafsu mengajak kepada kejelekan di dalam diri kita. Sehingga kita mengerti itu sebuah kebatilan tapi kita melakukannya. Kita menyeru hawa nafsu. Ada syaitan yang membisikkan pada kita sehingga kadang didengar oleh hati kecil kita, kita menolaknya. Tapi ternyata hati kecil yang ditutup oleh hawa nafsu, kita mengikutinya. Ini mengikuti. Wa yattabi kulla syaitanin marid. Mengikuti adalah setan yang mencelakakan, yang celaka mencelakakan, yang sesat menyesatkan. Nah ini yang biasa, yang menjadikan kita ragu, baik ragu dengan pikiran, ragu dengan hati, atau ragu dalam perilaku. Seolah-olah kita jadi meragukan. Loh, kita tahu kok itu dosa, kenapa kita masih melakukannya? Ya seolah-olah kayak orang ragu. Biarpun dia sebetulnya tidak ragu. Syaitan marid. Bisikan syaitan. Ammarah, nafsu ammarah. Dalam dia ada nafsu ammarah, nafsu. Hawa nafsu yang selalu mengajak kepada kejelekan. Selalu nafsu kita mengajak kepada kejelekan. Sehingga para ulama mengajari untuk menundukkan hawa nafsu. Jangan biasa nuruti hawa nafsu. An-nafsu katifli, kayak bayi. Kalau kita biarkan terus, kita akan nuruti, nggak ada habis-habisnya. Seperti bayi itu kalau lagi nyusu, dibiarkan sampai umur 4 tahun juga masih nyusu. 5 tahun nyusu. Mungkin jadi bapak-bapak bisa nyusu nanti. Maksudnya terus tidak berhenti nyusu. Harus kita putus. Kita lawan hawa nafsu. Halus sekali hawa nafsu. Sehingga hawa nafsu di dalam membawa kepada kebatilan, bisa saja dalam bentuk ibadah loh ya. Dahsyatnya hawa nafsu. Sehingga yang melakukan ibadah tapi tujuannya maksiat itu hawa nafsu. Kalau setan itu the point, ayo melakukan zina, melakukan ini, melakukan. Kalau hawa nafsu enggak. Berkelok-kelok. Sehingga dia mengatakan, mana perbedaan hawa nafsu dengan setan? Secara pasti kita tidak bisa membedakan. Akan tapi ada tanda-tanda kalau ini bisikan hawa nafsu dan ini bisikan setan. Kalau setan itu intinya masuk neraka. Sehingga ada madakhil syaitan. Kalau bicara tentang membersihkan diri dengan cara melawan hawa nafsu, kita harus menutup madakhil. Pintu-pintu setan masuk ke dalam diri kita untuk menjerumuskan. Ada pintu ini ada. Mereka menyebutkan 7 pintu, 1 pintu. Misalnya pintunya setan masuk ke dalam diri kita. Hawa nafsu, setan. Cuman cirinya secara umum begini. Kalau setan itu kalau mengajak maksiat, selagi tidak selesai, tidak bisa jebol dengan maksiat ini, setan meninggalkan orang ini, tapi diajak untuk maksiat yang lainnya. Intinya masuk neraka. Tapi kalau hawa nafsu, selagi ingin menyalurkan maksiat yang itu, lihat, biarpun dibawa kemana, balik lagi ke situ, balik lagi ke situ. Ingin lihat handphone gambarnya apa, boleh lagi, sudah dilarang, balik lagi. Ingin melakukan terus sih calon. Jadi kalau hawa nafsu cirinya harus sampai goal yang diinginkan oleh dirinya tadi dari kemaksiatan. Itu hawa nafsu. Tapi kalau setan enggak, setan suruh ngajak, wah nyuri. Setelah disuruh nyuri, gagal kata setan. Sudahlah jangan nyuri, dah zina aja sebelahnya. Mabuk di bawah sini. Jadi pindah kalau setan tidak langsung harus sukses dengan kejahatan itu tidak. Yang penting masuk neraka kata setan. Tapi kalau hawa nafsu enggak, balik lagi ke situ. Pindah sih, balik lagi ke situ. Katanya tuh balik ke situ. Ini ciri-ciri tentang hawa nafsu dan godaan syaitan. Jelas dua-duanya adalah mengerikan. Dan hawa nafsu dalam diri kita sehingga kadang-kadang melakukan maksiat dengan cara ibadah. Oh, serem. Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin betul-betul merinci bagaimana begitu dahsyatnya hawa nafsu. Semoga ini selamat semuanya. Ada loh yang ngajak ngaji ini hawa nafsu loh ya. Hawa nafsu yang ngajak ngaji begini. Ada hawa nafsu. Sahurnya dia ngasih nafkah, istrinya kelaparan, nangis-nangis anaknya. Enak-enak ngaji, gak pernah ngasih nafkah. Bukankah itu hawa nafsu? Yang solehah ini, suaminya datang dari kok jauh, yang aku pengen ditemani, yang sudah nih pengajian, istiqamah. Allah, suaminya ngenes, gak bisa ngelarang lagi wong ngaji. Ya yang ngenes sekarang di rumah tuh, bengong. Misalnya, hawa nafsu dalam bentuk ibadah tampaknya.
Yang jelas mengerikan semuanya. Tapi kan wajat tabi itu kan ada yang mengikuti. Yang mengikuti adalah hawa nafsu, kita mengikuti setan. Ada setan, ada hawa nafsu. Maka harus dibahas dua-duanya. Sehingga sebaik-baik kebaikan mukhalafah, melawan hawa nafsu. Ketahuilah, kutiba alaihi, sudah ditentukan. Sudah dipastikan. Annahu, sesungguhnya. Man tawallahu, sudah diputuskan oleh Allah tentang syaitan. Sudah diputuskan, apa sih setan itu untukmu? Enggak ada manfaatnya. Enggak ada manfaatnya. Sudah dipastikan oleh Allah, man tawallahu, yang menjadikannya wali, maksudnya adalah tumpuan, tempat berlindung, kembali, mengharap bantuannya, mendengar omongannya, bisikan seruannya setan, yang mendengar bisikan-bisikan fa'annahu, maka ketahuilah setan itu sudah ditentukan Allah, yudilluhu, akan menyesatkan. Dan itu sudah janjinya dia sendiri. Janjinya sendiri setan. Dimulai dari moyangnya iblis, kebencian kepada Nabi Adam. Menggodanya di mana setan itu? Ya menggodanya di mana-mana. Setan bukan saja di tempat kotor saja, tempat perzinahan, tempat mabuk, setan juga menggoda adalah ingin menculik hamba-hamba terkasih Allah di saat berada di jalan yang baik. Bisa saja setan berkomunikasi dengan hawa nafsu. Sehingga di saat ingin melakukan kejahatan, karena dia dibisik oleh setan, hawa nafsu cerdas, seolah-olah melakukan kebaikan. Ternyata dia ingin bebas melakukan kehinaan di balik kedok kebaikan yang dilakukannya. Panti asuhan untuk mengeruk kekayaan. Anak yatim itu fakir. Menggunakan baju yang seharusnya untuk menutup diri dan rasa bangga dengan baju kemuliaannya, ternyata ia mengatakan, kalau pakai begini nggak ada yang curiga kalau kita melakukan ketidakbaikan. Kebaikan dijadikan alat untuk menuju kehinaan. Ini pengakuan seorang wanita yang melakukan kehinaan. Ternyata justru dengan cara aku berdandan yang sangat syar'i, saya bisa melakukan banyak hal. Na'udzubillah. Lihat. Jadi kebaikan pun bisa ditumpangi oleh syaitan. Maka harus waspada. Kebaikanmu hendaknya karena Allah. Itu hawa nafsu. Komunikasi dengan syaitan. Bisa jadi seorang pencuri sudah siap kopiah, habis pencuri langsung pakai kopiah, dengar tasbihan begini biar nggak ditangkap semua orang. Kan? Karena kebaikan memang ya kebaikan dibanding oleh orang. Tapi yang jadi masalah adalah orang melakukan keburukan di balik kebaikan. Jadi kebaikan hanya untuk bemper, untuk casing, melakukan kehinaan-kehinaan. Dan sungguh benar apa yang Allah firmankan, setan berjanji, la aqa'udanna lahum, setan berjanji, demi Allah akan aku tongkrongin mereka orang-orang yang beriman. Allah siratikal mustaqim, di saat mereka di jalanmu yang benar ya Allah. Lu ditongkrongin di tempat kebaikan. Di tempat keburukan, aku bergaul dengan mereka. Sudah main dengan setan di tempat kotor, tapi di tempat yang baik ada setan membisikkan. Bermacam-macam cara. Wa yudhilluhu fa annahu yudhilluhu, akan menyesatkan, wa yahdihi, dan akan menggiring ila adzabis sa'ir, kepada neraka, kepada siksa yang neraka sa'ir, siksa yang api yang dinyalakan, api yang membakar. Nah, ini harus kita jadikan bahan renungan yang serius di dalam diri kita, sehingga hasilnya adalah kita susah melakukan kemaksiatan. Kalaupun bermaksiat, segera tobat kembali kepada Allah. Rindu melakukan kebaikan. Semoga Allah memberikan pada kita pemahaman yang benar, ilmu yang manfaat, menambahkan kerinduan, kecintaan kita kepada Al-Quran, pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.